Animasi stop motion adalah animasi yang menggunakan shooting frame demi frame menggunakan boneka atau semacamnya, di mana animasi ini tidak digambar melainkan difoto satu persatu setiap pergerakan benda mati tersebut, sehingga benda mati atau boneka yang sebagai objek tersebut seolah-olah hidup. Sebagai contoh, lihat video ini teman-teman. Tapi ini bukan boneka, sebenarnya ini hanya foto yang saya ambil gambarnya gerakan demi gerakan, sehingga jika digabungkan maka foto-foto tersebut akan menghasilkan suatu video. Atau contoh yang lain, Anda tahu animasi Sound the Ship? Itu dibuat dengan cara stop motion. Itulah tema dari film yang akan saya rangkum kali ini, menceritakan seorang animator stop motion yang berambisi membuat film horor, tapi ceritanya yang dia bikin malah menjadi kenyataan. Semakin dia melanjutkan cerita, semakin dia merasa ketakutan. Apakah yang akan terjadi? Bagaimanakah kengerian film ini? Tak pakai banyak basa-basi, yuk kita nonton. Film dimulai dengan memperlihatkan animator stop motion bernama Ella yang sedang menggerakkan boneka gerakan demi gerakan sesuai arahan ibunya. Jadi ibunya otaknya sedangkan Ella sebagai tangan kanannya. Alasan Ella melakukan semua ini selain tidak mau durhaka, ternyata ibunya memiliki penyakit yang membuat tangannya susah digerakkan. Animasi yang mereka buat sekarang ini bercerita tentang Cyclops yang menukar satu matanya dengan dewa untuk dia bisa melihat takdirnya sendiri. Tapi yang dia lihat malah kematiannya. Setelah melihat ulang hasil rekaman, ibunya merasa masih kurang sempurna, jadi besok mereka harus mengulanginya kembali. Di saat makan malam, di sini Ella mengungkapkan keinginannya yang ingin membantu ibunya untuk menemukan sebuah ide untuk animasi mereka. Tapi pas ditagih besok, Ella malah terdiam yang menandakan dia tidak bisa, dia tidak percaya diri. Dengan kata lain, dia tidak ahli dalam hal tersebut. Di malam hari, Ella pergi nongkrong di bar bersama pacarnya bernama Tom yang katanya berprofesi sebagai musisi, dan ada adiknya Tom yang berprofesi sama seperti Ella, yaitu animator stop motion. Setelah melihat karya adik Tom yang bagus-bagus, pulangnya bukannya capek nongkrong, dua sejoli ini memilih untuk berolahraga sebelum tidur. Singkat waktu saat subuh tiba, Tom yang tidur ngorok dibangunkan oleh Ella dengan cara menutup hidungnya buat mengantar dia pulang karena dia harus ada di rumah sebelum ibunya bangun. I need to get back. Sampainya di rumah, baru juga sentuh kasur, sang ibu langsung menyuruhnya bekerja. Dengan mood yang kurang bagus, Ella bersikap tidak ikhlas. Yang seharusnya dagingnya diberikan pada ibunya harus terlebih dahulu dipotong-potong, tapi kali ini tidak. Juga saat menggerakkan boneka selalu melirik-lirik yang menandakan dia tidak fokus. Di sini sang ibu hanya mengungkapkan keinginannya yang ingin menyelesaikan film ini sebelum mati. Tapi setelah berkata itu, ibunya bertingkah aneh. Sampai saat Ella melihat kabel yang ingin koslet, dan si ibu justru memaksa Ella buat terus melanjutkan pekerjaannya yang alhasil. Don't move, leave it there. Don't you. Ya, setelah kejadian itu ibunya dilarikan ke rumah sakit dan mengalami kondisi koma. Buat menenangkan pikirannya, dia tinggal di rumah Tom untuk beberapa hari. Bukannya tambah tenang, sikapnya sudah mulai berubah, terlihat murung dan juga mengalami halusinasi tentang ibunya. Teringat dengan ibunya, di malam hari Ella memutuskan untuk kembali melanjutkan film tersebut, mengetahui keinginan ibunya yang ingin film itu selesai sebelum dia mati. I need to finish it. Esok hari Tom mengantarnya di suatu tempat yang cocok buat dia melanjutkan film tersebut. Di sini Tom menyarankan Ella buat bermalam di rumahnya saja, tapi Ella yang ingin fokus memilih bermalam di apartemen ini. Saat mempersiapkan alat-alatnya, dia sempat berpapasan dengan bocil wanita di tangga yang kita sebut saja si bocil. Di saat sudah mulai bekerja, si bocil selalu bernyanyi yang membuat Ella tidak fokus, sampai di mana dia sudah tidak tahan dan memutuskan untuk memperingati bocil tersebut, tapi tidak jadi. Justru si bocil malah dipersilakan masuk di kamarnya dan melihat film yang dia buat. Setelah menonton beberapa scene yang telah jadi, si bocil merasa ceritanya kurang menarik dan menyarankan untuk membuat film baru dengan cerita yang berbeda. Lalu dia bercerita singkat dengan idenya sendiri. Ada seorang wanita yang lari ketakutan di hutan karena dikejar oleh sesuatu yang menakutkan.
Setelah si bocil pulang sambil memegang lilin pemulas mayat, Ella kepikiran dengan perkataan si bocil tadi. Lalu gambar berubah menjadi merah dan setelahnya memperlihatkan Ella berdiri di suatu hutan yang nampaknya ini tidak nyata. Lalu kita kembali memperlihatkan sesi ruangan yang terlihat berantakan dengan boneka Cyclopsnya yang sudah rusak. Di situ ada Tom yang menemani. Ternyata Ella telah membuat film baru sesuai cerita dari ide si bocil tersebut, menggunakan lilin pemulas mayat sebagai bahan untuk membuat bonekanya. Di hari berikutnya setelah menjenguk sang ibu, Ella kedatangan tamu yaitu adiknya si Tom. Di sini Ella mempersilahkan si adik Tom masuk dan melihat karyanya. Di sini si adik Tom bertanya apakah Ella menggunakan narkoba untuk mendapatkan ide di cerita film ini. Tentu Ella menjawab tidak, karena Ella berbakat. Si adik Tom mengajaknya buat bekerja sama, tapi Ella menolaknya dengan baik. Setelah si adik Tom pergi, kini si bocil yang datang. Melihat idenya yang dijadikan film, si bocil tidak masalah, tapi dia masih kurang suka dengan hasilnya karena katanya kurang nyata. Lalu dia menyarankan untuk menambahkan daging di boneka tersebut agar terlihat seperti nyata. Karena si bocil yang memohon, Ella pun mengikuti perkataannya. Sambil Ella membuat boneka tersebut, si bocil menceritakan cerita selanjutnya. Si wanita yang berlari menemukan suatu rumah dan bersembunyi di dalam. Yang mengejarnya adalah seorang pria dengan sebutan manusia abu. Dia akan datang tiap 3 malam sekali. Setelah itu, Ella yang merasa baikan merasa filmnya ada perkembangan menelpon Tom. Tapi karena Tom lagi sibuk membuat album baru, waktu mereka ngobrol hanya sebentar. Di saat ingin tidur, si bocil tiba-tiba datang dan mengajak Ella buat melihat rubah mati. Dia mempunyai ide untuk menggunakan rubah ini agar menyempurnakan boneka manusia abunya. Tapi Ella yang merasa ini sudah aneh menolak ide itu dan mengatakan ini adalah filmnya. Mendengar itu, si bocil yang sakit hati berkata dia tidak akan melanjutkan cerita itu kembali. Esok harinya, Ella yang pusing sendiri memikirkan bagaimana cerita selanjutnya, memilih untuk curhat terlebih dahulu kepada ibunya. Lalu setelahnya ke bar pergi menemui si adik Tom untuk meminta narkoba, berharap itu membuatnya mendapatkan ide untuk melanjutkan ceritanya. Di situ pandangan Ella dan sifatnya terlihat aneh, mungkin karena efek dari narkoba tersebut. Sampai di mana si bocil hadir di situ dan menggunakan riasan wajah seperti rubah. Ella pun mengikuti si bocil itu hingga sampai di tempat mayat si rubah dan ujung-ujungnya kembali mengikuti perkataan si bocil. The Ashman comes on. The Ashman comes on. Dum, dum, dum. Welcome. Di sini terungkap fakta yang sangat mengejutkan bahwa ternyata si bocil itu tidak nyata. Karena bisa dilihat dari sini si bocil itu tidak ada, padahal posisinya berada di dekat Ella. Yang itu berarti selama ini Ella selalu bicara sendiri. Ide itu adalah idenya sendiri. Si bocil itu hanya ada di kepalanya, atau bisa dibilang Ella ini mungkin sudah gila. Karena tadi juga dibuktikan saat si bocil merekam suaranya, yang terdengar adalah suara Ella itu sendiri. Dan Ella juga menyadari itu. Dengan kata lain, dia juga telah menyadari jika si bocil ini tidak ada, menyadari jika selama ini dia hanya bicara sendiri, menyadari jika dia sudah mulai tidak waras. The Ashman comes on 3 nights. The Ashman comes on 3 nights. Talking to yourself is the first sign of Talking. I see that now. Di saat melanjutkan proses pembuatan filmnya, Ella merasa diganggu oleh sesuatu dan keluar pergi memastikan. Di situ dia melihat sesuatu yang mengerikan mendatanginya, seperti boneka manusia abu tapi dengan ukuran yang lebih besar dan Ella yang tidak sadarkan diri dibangunkan oleh Tom yang mengira Ella seperti ini karena efek dari narkoba yang diberikan adiknya. Tapi ternyata Ella tidak memakai narkoba tersebut. Setelah Tom melihat film tersebut, Tom menyadari jika apa yang dialami Ella sama persis apa yang dialami si boneka cewek yang ada di dalam film. Ella yang sudah ketakutan memilih untuk tidak melanjutkan film ini dan kembali tinggal untuk sementara waktu di rumah Tom. I need a shower.
Selama di rumah Tom, dia selalu dihibur oleh Tom, tapi si bocil yang ada di pikirannya selalu menghasutnya untuk melanjutkan film. Di sini Ella mulai terpengaruh, ditambah lagi dia sudah mulai gelisah, bosan di rumah terus tanpa pekerjaan yang membuat dia ingin kembali. Tapi Tom punya cara, yaitu menyuruh adiknya untuk membawa Ella ke tempat kerjanya buat bantu-bantu. Siapa tahu dengan kegiatan itu dia bisa melupakan masalah filmnya. Sampainya Ella disuruh membuat mata boneka dengan jumlah yang banyak. Setelah capek membuat mata boneka, dia berkeliling-keliling ruangan dan tidak sengaja menemukan si adik Tom yang membuat film menggunakan idenya. Si adik Tom beralasan jika sebelumnya dia telah mengajak Ella untuk bekerja sama, tapi Ella menolak dan mengatakan nanti juga Ella dapat bagiannya. Setelah sempat mengamuk sedikit, Ella pergi dengan perasaan yang emosi. Akibat itu juga yang membuat dia kembali melanjutkan filmnya, tapi dengan alur cerita yang kini akan dia ubah menjadi happy ending. Yang sebelumnya menceritakan si wanita akan disentuh oleh si manusia abu, berubah menjadi si wanita berhasil melarikan diri dari si manusia abu. Tapi di saat lagi proses, keanehan muncul kembali, sampai di mana memperlihatkan Ella yang berubah menjadi manusia lilin kabur dan menemukan suatu tempat yang di dalamnya berwarna emas. Di situ si manusia abu berhasil menyentuhnya dan mengeluarkan suatu benda yang langsung ditelan oleh Ella, yang mengakibatkan dia tersadar di rumah sakit dengan luka yang cukup parah di pahanya. Di situ Tom yang menjenguk menyuruh Ella jika sudah baikan nanti lebih baik tidak usah melanjutkan filmnya, mending membantunya membuat video klip untuk album barunya. Tapi Ella yang mendengar itu tertawa dan mengatakan mana ada orang yang pergi membuat musik menggunakan jas setiap hari. Mendengar itu Tom pun mengatakan fucek Ella, lalu membalasnya dengan menyinggung semua tingkah aneh yang Ella lakukan akhir-akhir ini. Yang inti dari Tom melakukan semua ini hanya demi kebaikan Ella sendiri. Dia pun akan pergi menghancurkan semua barang-barang keramat milik Ella agar dia tidak bisa membuat film lagi, agar tidak ada masalah yang terjadi lagi. Tapi karena Ella yang memohon agar dia saja yang melakukannya, dia yang mulai berarti dia yang mengakhiri, Tom pun memberi keringanan dengan membiarkan Ella pergi esok hari tapi harus ditemani olehnya. We'll do it together. Thank you. Setelah itu Ella harus kehilangan ibunya untuk selamanya setelah dokter mengabari jika ibunya telah meninggal. Di saat dia lagi melihat ibunya, lagi-lagi muncul si bocil yang berhasil mempengaruhinya untuk melanjutkan film tersebut. Tidak pakai buang waktu, dia langsung pergi melanjutkan film tersebut. Sampainya di apartemen beberapa menit setelahnya, tiba-tiba... Hey, come here a sec. I want to look at you. What are you doing? Ya, Ella membunuh si bocil dengan cara mencekiknya hingga dia kehabisan napas. Alih-alih itu bisa menyembuhkan ketidakwarasannya, si bocil malah muncul kembali yang berarti caranya tidak berhasil. Mengetahui itu dia hanya bisa menangis dan si bocil hanya bisa menghasutnya lagi. Setelah itu entah apa maksud dan tujuan, dia membuka kembali luka yang ada di pahanya dan mengambil dagingnya sendiri. Yang di tengah-tengah proses tersebut Tom dan adiknya datang membantu. Let's get you out of here. Dia pun diangkat, tapi dia berhasil menendang muka si adik Tom yang berhasil membuat formasi kakak beradik menjadi berantakan. Lalu Tom didorong yang membuat dia terjatuh di tangga yang tidak tinggi, tapi itu cukup membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara si adik Tom dia dihantam dengan stand kamera beberapa kali sehingga membuatnya tak berdaya. Dengan sangat tidak warasnya, Ella membunuh si adik Tom yang dari tadi saya belum tahu namanya saat itu juga. Sedangkan Tom yang lagi terluka parah dibunuh juga dengan cara menutup mulut dan hidungnya sampai kehabisan napas. Lalu mayat mereka berdua dibawa dan dimutilasi untuk dijadikan boneka di filmnya, yang mana si wanita adalah si adik Tom, sedangkan si manusia abu adalah pacarnya sendiri alias Tom. Wow, sangat-sangat tidak waraskannya guys ya.
Setelah beberapa jam hingga ulat sudah banyak menumpuk di daging, akhirnya karyanya jadi juga. Di situ kita diperlihatkan dengan wajah Ella yang berubah menjadi lilin lalu dimakan oleh si manusia abu. Setelahnya memperlihatkan Ella yang berjalan di hutan dan menemukan rumah yang di dalamnya ada si bocil. Lalu dia melihat kematiannya sendiri, itu berarti sekarang dia sudah mati. Lalu masuk di peti yang di dalamnya berwarna emas. Wow, bagaimana menurut Anda teman-teman tentang film baru satu ini? Sangat tidak waras bukan? Jadi semua adegan yang aneh di film ini tidak nyata seperti boneka-boneka yang bergerak sendiri karena kita tahu si Ella ini sudah tidak waras, jadi itu hanya di kepalanya sendiri termasuk si bocil yang tadi. Tidak ada setan atau hantu di film ini, atau lebih tepatnya setan atau hantu di film ini adalah Ella itu sendiri. Jadi pesan yang cuman saya mau bilang, jika di kepala kita ada yang berbicara untuk menyuruh kita melakukan dosa, jangan didengarkan. Sebaliknya, jika menyuruh kita melakukan kebaikan maka kerjakanlah. Assalamualaikum.